Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang menjaga kebersihan sebagian dari iman. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang menjaga kebersihan sebagian dari iman. Materi kebersihan sebagian dari iman berakar dari kata at-tahuru syatrul iman. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah fondasi penting yang mencakup 3 aspek utama: kebersihan jasmani, badan dan pakaian, rohani, hati dan nurani, serta lingkungan sekitar. Jadi di sini kebersihan sebagian dari iman di situ merupakan bagian dari sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Atau di dalam riwayat yang lain di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya jikalau kita menjaga kebersihan di sini, maka kita sudah menunjukkan sebagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di sini menjaga kebersihan kita. Kebersihan di situ ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama di sini kebersihan jasmani. Jasmani kita sadari bersama adalah lahiriah atau badan dan juga pakaian. Jasmani di situ berhubungan dari apa yang ada di dalam luar kita, jasmani. Kemudian di sini ada kebersihan rohani, hati dan pikiran. Pikiran dari hal-hal yang negatif kita senantiasa hilangkan supaya hati dan pikiran kita selalu bersih. Hati, bersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Kemudian kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. 3 ruang lingkup kebersihan. Yang pertama, kebersihan jasmani, meliputi menjaga kesucian tubuh dari hadas dan najis, mandi, menyikat gigi, dan menjaga kerapian. Ini adalah syarat mutlak agar ibadah harian seperti sholat menjadi sah. Artinya di sini kita senantiasa menjaga kebersihan jasmani kita. Salah satu contohnya menjaga kebersihan jasmani di sini menyucikan tubuh kita dari hadas kecil maupun besar. Makanya di sini sebelum kita sholat tentunya harus kita senantiasa menjaga kebersihan dan juga kesucian jasmani kita. Makanya disuruh ambil wudhu terlebih dahulu agar supaya di sini suci dari hadas kecil maupun besar.
Dan juga kita senantiasa di sini menjaga kebersihan. Salah satu contoh nyatanya di sini dengan mandi. Makanya di sini mandi merupakan cara kita menjaga kebersihan jasmani kita. Jikalau jasmani sehat, tentunya bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Makanya di sini menjaga kebersihan, merawat diri merupakan cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Rawatlah dengan baik nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena jasmani kita di sini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan cara apa? Menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan jasmani kita. Selain kebersihan jasmani, contoh lagi menyikat gigi. Artinya menyikat gigi di sini merupakan cara kita menjaga kebersihan. Menyikat gigi di sini senantiasa kita lakukan agar supaya gigi tetap bersih dan juga kuat. Dan juga di situ kita bisa terhindar dari bau mulut yang bisa mengganggu diri kita. Artinya bau mulut di sini sangat mengganggu terhadap diri kita. Orang kalau sudah bau mulut di sini tidak akan enak, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk berbicara dengan orang lain. Merasa tidak enak karena sudah bau. Makanya di sini menyikat gigi merupakan cara menjaga kebersihan jasmani kita. Dan menjaga kerapian. Kerapian di sini artinya jangan pernah mengumbar aurat kita. Tutuplah aurat kita sedemikian mungkin. Kalau perempuan tutuplah auratnya, kalau laki-laki tutuplah auratnya, dan senantiasa kedua-duanya di sini baik perempuan ataupun laki-laki menjaga kerapiannya. Ini adalah syarat mutlak agar ibadah harian seperti sholat menjadi sah. 3, ruang lingkup kebersihan. Yang nomor 2 di sini kebersihan rohani. Membersihkan batin dari penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan dendam. Hati yang bersih akan memancarkan perilaku yang baik dan akhlak mulia. Artinya di sini seseorang selain menjaga kebersihan jasmani juga menjaga kebersihan rohaninya. Kebersihan rohani di sini kita senantiasa harus jaga dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, pendendam, sombong, dan juga penyakit-penyakit hati yang lain yang bisa mengganggu hati kita sehingga hati kita menjadi bersih dari penyakit hati. Makanya kita senantiasa setiap saat selalu berusaha agar supaya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati, atau kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar supaya penyakit-penyakit hati bisa terhindar atau terhapus di dalam hati kita. Makanya di sini ibaratnya orang yang memiliki penyakit-penyakit hati di sini ibaratnya orang tersebut membakar hatinya sendiri dengan api. Jikalau kita ketahui bersama bahwa orang yang memiliki penyakit pendendam tersimpan di dalam hatinya, makanya di sini pendendam tersebut tersimpan di dalam hatinya dan menjadi kayu bakar untuk membakar hatinya. Makanya bisa kita hilangkan di sini supaya tidak terbakar hati kita, buanglah rasa dendam di dalam hati kita. Makanya dendam di sini termasuk kepada penyakit hati dan bisa mengganggu kesehatan hati kita. Hati yang bersih akan memancarkan perilaku yang baik dan akhlak mulia. Makanya hati kita yang bersih di sini
akan memancarkan perilaku yang baik, akan memancarkan akhlak yang mulia. Perilaku yang baik di sini makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam hati manusia ada segumpal daging. Jikalau daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Jikalau daging tersebut di situ tidak baik, maka seluruh anggota tubuhnya juga tidak baik. Hati. Daging tersebut di situ hati. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Semoga hati kita selalu baik dan terhindar dari penyakit-penyakit hati, dan kita bisa menunjukkan perilaku yang baik dan akhlak mulia. Rasulullah SAW di situ pernah bersabda, orang yang paling dekat denganku ialah orang yang paling baik akhlaknya. Sekali lagi saya katakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling dekat denganku di surga ialah orang yang paling baik akhlaknya. Itu berkaitan dengan kebersihan rohani. 3 ruang lingkup kebersihan. Yang nomor 3 di sini kebersihan lingkungan. Lingkungan kita harus jaga sebersih-bersihnya, sebersih mungkin agar supaya di sini kita merasa nyaman berada di lingkungan tersebut. Jangan sampai lingkungan di sini tidak baik atau kotor. Di situ bisa mengganggu terhadap pernafasan kita. Artinya di situ kita senantiasa merawat lingkungan agar supaya fresh lingkungan kita, baik dan juga sehat. Bernafas juga baik dan tidak terganggu dari aura atau bau-bau yang tidak baik, bau-bau yang tidak sedap, karena di sini lingkungan yang kotor. Makanya di sini 3 ruang lingkup kebersihan: kebersihan jasmani, kebersihan rohani, dan kebersihan lingkungan kita. Hikmah dan penerapan dari kebersihan sebagian dari iman di sini, yang pertama, syarat utama ibadah. Hampir seluruh ibadah dalam Islam seperti sholat dan haji sangat mensyaratkan pelakunya untuk bersih dari najis dan dalam keadaan suci. Makanya di sini jikalau orang melaksanakan sholat senantiasa harus bersih dari suci. Bersih dari suci, misalkan di sini kalau masih hadas belum ambil wudhu, artinya dalam keadaan tidak suci, kita senantiasa ambil wudhu terlebih dahulu untuk mendirikan sholat atau untuk melaksanakan sholat. Jangan sholat sebelum ambil wudhu. Kalau tidak punya wudhu, jangan pernah sholat. Artinya di sini apa? Ambil wudhu terlebih dahulu sebagai syarat sahnya sholat kita. Makanya di situ sholat kita tidak akan sah sebelum kita memiliki wudhu atau sebelum kita ambil wudhu terlebih dahulu. Kalau sudah punya wudhu, baru kita melaksanakan sholat. Makanya di situ hikmah dan penerapan dari kebersihan sebagian dari iman, syarat utama ibadah. Hikmah dan penerapan kebersihan sebagian dari iman, yang nomor 2, cerminan karakter. Menunjukkan bahwa seorang muslim tidak hanya mementingkan hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga peduli pada kesehatan diri dan kenyamanan sesama manusia. Artinya seseorang yang menjaga kebersihan di sini, mereka menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Orang kalau sudah bersih, menjaga kebersihan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya niatkan ingin memakai parfum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan ingin merawat diri kita, menjaga kebersihan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ seseorang yang menjaga kebersihan di situ akan
baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Hikmah dan penerapan kebersihan sebagian dari iman. Yang nomor 3, hidup lebih sehat. Menerapkan gaya hidup bersih menjauhkan diri dan keluarga dari berbagai sumber penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Artinya di sini seseorang yang menjaga kebersihannya, yang kebersihan di situ sebagian dari iman, maka hidup akan lebih sehat karena menjaga kebersihan. Salah satu contohnya merawat diri sebersih-bersihnya, seperti rutin mandi, seperti rutin menyikat gigi, seperti merawat diri semakin baik. Artinya di situ seseorang sudah mendekati kepada sehat. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Hidup sehat juga di sini dengan cara kita berolahraga. Berolahraga, setelah berolahraga di sini mandi dan rawatlah hidup kita sebaik mungkin. Itulah hidup lebih sehat. Artinya jikalau seseorang menjaga kebersihannya yang merupakan bagian dari iman, maka hidup mereka akan sehat. Berkaitan dengan kebersihan sebagian dari iman, Rasulullah SAW pernah bersabda, "An-nadzafatu minal iman." Kebersihan itu sebagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan menjaga kebersihan sebagian dari iman, Rasulullah SAW di situ pernah bersabda, "An Sa'd bin Abi Waqqas an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun yuhibbut thayyibah, nadhifun yuhibbun nadzafata, karimun yuhibbul karama, jawadu yuhibbul jawada, fanadzafu afnaitakum." Artinya sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Karenanya bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ baik dan menyukai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dan menyukai kebersihan. Makanya bersihkanlah diri kita baik secara rohani maupun jasmani. Baik secara rohani, jasmani maupun lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia dan menyukai kemuliaan. Makanya di sini muliakanlah diri kita senantiasa dengan menjaga iman kita tetap kokoh dan senantiasa menjaga istiqomah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu agar supaya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala bagus dan menyukai kebagusan. Perbaiki diri sebaik mungkin agar supaya tetap disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ menyukai kebagusan. Karenanya bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berkaitan dengan menjaga kebersihan sebagian dari iman, makanya di situ kita senantiasa menjaga kebersihan diri kita baik secara rohani, baik secara jasmani ataupun secara lingkungan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya.
Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekan juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.